Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Grandi Andreas Maulito Gultom, kelas 10 IPS 4, SMA Negeri 31 Jakarta, dan saya akan membacakan jawaban saya di materi ini, kesehatan lingkungan. Dan dimulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama adalah sebutkan ciri-ciri tempat yang menjadi tempat penyebaran COVID-19. Jawaban saya ialah tempat yang ramai akan orang. Untuk soal yang kedua, sebutkan gejala-gejala orang yang terkena COVID-19. Jawaban saya ialah hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan tidak enak badan. Oke. Yang nomor 3, berapa hari masa inkubasi COVID-19? Jawaban ini saya kutip dari WHO atau World Health Organization yang menyatakan bahwa perkiraan masa inkubasi COVID-19 yakni selama 1-14 hari atau rata-rata sekitar 5 hari. Oke, lanjut. Nomor 4, apa saja bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat hand sanitizer sendiri? Jawaban saya ada 3. Yang pertama, hand sanitizer alami dengan lidah buaya dan minyak esensial dengan cara mencampurkan kandungan lidah buaya ke dalam alkohol yang kandungannya 60%. Yang kedua, ada hand sanitizer alami dengan cuka putih dengan cara tuangkan cuka ke botol spray, lalu tambahkan sedikit air. Setelah itu simpan di kulkas untuk menjaga kualitasnya. Yang ketiga, ada hand sanitizer alami dengan daun sirih dan kulit rambutan dengan cara merebus daun sirih dan kulit rambutan lalu masukkan ke dalam botol spray dengan perbandingan yang sama rata. Setelah itu tambahkan beberapa tetes minyak zaitun. Oke, lanjut ke nomor 5. Apa saja bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat disinfektan sendiri? Jawaban saya ialah hanya butuh 2 bahan utama, yaitu air dan cairan pemutih pakaian. Dengan cara mencampurkan saja dengan perbandingan 1:100, lalu masukkan ke dalam botol bekas sabun. Lanjut nomor 6. Apa saja apa saja tanaman herbal yang dapat mencegah COVID-19? Jawaban saya ada 2. Yang pertama, jamu empon-empon. Empon-empon itu kumpulan rempah dari jahe merah, temulawak, biang kunyit, kayu manis, dan serai. Yang kedua, ada jeruk dan kulitnya. Dikatakan dapat dari kandungan flavonoid berjenis hesperidin di dalamnya. Hesperidin dianggap mampu memberikan perlindungan untuk tubuh dari bakteri dan virus. Lanjut ke nomor 7. Apa saja nama alat pengaman diri atau APD yang digunakan oleh dokter dan perawat saat menangani COVID-19? Yang pertama ada masker. Ada 2 jenis masker yang digunakan sebagai APD dalam penanganan pasien COVID-19 atau orang yang dicurigai terinfeksi virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Masker bedah merupakan masker penutup wajah yang terdiri dari 3 lapisan bahan yang digunakan sekali pakai. Masker ini dinilai efektif untuk mencegah masuknya virus corona melalui mulut atau hidung ketika ada percikan ludah dari penderita COVID-19 saat ia batuk, bersin, atau bicara. Dan yang kedua, ada masker yang lebih efektif untuk mencegah virus corona adalah masker N95. Masker ini terbuat dari bahan poliuretane dan polipropilene yang mampu menyaring 90% partikel berukuran kecil. Masker N95 memiliki bentuk yang dapat menutup area mulut dan hidung dengan lebih rapat bila ukurannya sesuai. Namun, perlu kita ketahui bahwa masker N95
hanya diperuntukkan bagi tenaga medis yang sedang menangani pasien dengan penyakit menular tertentu, termasuk pasien COVID-19. Untuk mengurangi risiko penularan dan mencegah penularan kepada orang lain, pemerintah menyarankan masyarakat yang bukan tenaga medis untuk menggunakan masker kain saja. Yang kedua, ada pelindung mata. Pelindung mata atau Google terbuat dari bahan plastik transparan yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan virus yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui mata. Alat pelindung ini harus pas menutupi area mata serta tidak mudah berkabut atau mengganggu penglihatan. Yang ketiga, ada pelindung wajah. Sama halnya dengan pelindung mata, pelindung wajah juga terbuat dari bahan plastik jernih dan transparan. Jenis APD ini dapat menutupi seluruh area wajah, mulai dari dahi sampai ke dagu. Bersama masker dan pelindung mata, pelindung wajah mampu melindungi area wajah dari percikan air liur atau dahak saat pasien COVID-19 batuk atau bersin. Lanjut, yang keempat, ada gaun medis. Gaun medis digunakan untuk melindungi lengan dan area tubuh dari paparan virus selama tenaga medis melakukan prosedur penanganan dan perawatan pasien. Berdasarkan penggunaannya, terdapat dua jenis gaun medis. Yang pertama ada gaun sekali pakai, yang kedua ada gaun yang bisa dipakai ulang. Gaun sekali pakai adalah gaun yang dirancang untuk dibuang setelah satu kali pakai. Jenis gaun ini terbuat dari bahan serat sintetis seperti polipropilene, polyester, dan polietilene yang dikombinasikan dengan plastik. Sedangkan gaun yang bisa dipakai ulang adalah gaun yang dapat digunakan lagi setelah dicuci atau dibersihkan. Tingkat pemakaiannya maksimal 50 kali selama gaun tidak robek atau tidak rusak. Gaun ini terbuat dari bahan katun atau polyester atau kombinasi keduanya. Gaun medis juga perlu dilengkapi dengan celemek atau apron untuk melapisi bagian luar gaun. Apron tersebut umumnya terbuat dari plastik yang tahan terhadap disinfektan. Yang kelima, ada sarung tangan medis. Sarung tangan medis digunakan untuk melindungi tangan para petugas medis dari cairan tubuh pasien selama merawat pasien COVID-19. Sarung tangan ini idealnya tidak mudah sobek, aman digunakan, dan ukurannya pas di tangan. Sarung tangan yang sesuai standar penanganan COVID-19 harus terbuat bahan lateks atau karet atau polyvinyl chloride atau bisa disingkat PVC, nitril, dan polyurethane. Yang keenam, ada penutup kepala. Penutup kepala berfungsi untuk melindungi kepala dan rambut para petugas medis dari percikan air liur atau dahak pasien selama mereka merawat atau memeriksa pasien. Penutup kepala harus terbuat dari bahan yang dapat menahan cairan, tidak mudah robek, dan ukurannya pas di kepala. Jenis APD ini umumnya bersifat sekali pakai. Yang terakhir, ada sepatu pelindung. Sepatu pelindung digunakan untuk melindungi bagian kaki petugas medis dari paparan cairan tubuh pasien COVID-19. Sepatu pelindung umumnya terbuat dari karet atau kain yang tahan air dan harus menutup seluruh kaki hingga betis. Lanjut ke soal nomor 8. Sebutkan beberapa nama rumah sakit yang menjadi rujukan bagi pasien COVID-19. Saya ambilnya yang di DKI Jakarta saja. Yang pertama ada RSPI Profesor Dr. Sudanti Saroso, RSUP Persahabatan, RSUP Fatmawati, RSUD Cengkareng, RSUD Pasar Minggu, RS Bayangkara TKI IRC Sukanto, RSPAD Gatot Subroto, RSAL Dr. Mito Horjo, RS Pertamina Jaya, RS Pelni, RSKD Durensawit, RSUD Tarakan, RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, RSUD Koja. Dan selanjutnya nomor 9. Berapa jarak yang aman antara satu orang dengan orang yang lain dalam social distancing?
Jawaban saya ambil dari WHO. Menurut WHO, ada baiknya untuk mempertahankan jarak setidaknya 1 sampai 3 meter ketika berada di tempat umum, terlebih jika ada seseorang yang batuk. Jadi jaraknya 1 sampai 3 meter. Lanjut nomor 10. Apa saja hal positif dan produktif yang bisa dilakukan jika warga diwajibkan untuk melakukan karantina mandiri di rumah untuk mencegah peredaran COVID-19? Jawaban saya adalah membersihkan rumah, mengikuti pola hidup sehat dan bersih, berolahraga, WFH atau SFH, berjemur, beribadah dari rumah, dan mendekatkan diri kepada keluarga yang ada di rumah, dan lain-lain. Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja.